Santainya dia jawab, karena amal ibadahku ya Allah. Ya Zabaniyah, bawa dia ke neraka. Dibawa kembali ke neraka. Ya. Teriak-teriaklah Abid ini nih, ya Allah kenapa kau bawa aku ke neraka? Ya. Ditanya lagi dalam tengah perjalanan, apa yang membuatmu masuk ke dalam surga? Ya. Dijawab lagi sama dia, semua amal ibadahku ya Allah, semua kebaikanku ya Allah, gitu. Terus ya Zabaniyah, bawa dia ke neraka. Terus ya, sampai beberapa kali pertanyaan seperti itu, sampai akhirnya di ujung pintu neraka si Abid ini teriak, ya Allah sesungguhnya yang membuat aku masuk ke dalam surgamu dan nerakamu adalah ridhomu ya Allah. Ya, maka ya Zabaniyah, bawa dia ke surga. Ya, jadi masuknya kita ke surga dan neraka adalah karena ridho Allah. Ridhoan. Ya, tapi yang pasti ada namanya parameternya kita untuk mendekati ridhonya Allah, parameternya kita untuk menjadi ahli surga. Allah sudah kasih tahu, ya harus melakukan apa. Prosesnya lah. Iya, prosesnya, ya ikhtiarnya. Ada cara-caranya. Makanya kan kayak tadi Mas Dimas tanya, kalau dia melakukan amal sesuatu untuk mengharapkan sesuatu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena memang Rasul juga menyampaikan seperti itu. Ya. Dalam memotivasi orang untuk berbuat baik kan kadang-kadang perlu nih Mas Dimas ya. Contohnya anak kecil, suruh sholat susah, dikasih motivasi dulu awalnya untuk menjadi kebiasaan. Ya dengan cara apa? Ayo sholat, nanti dikasih permen atau duit. Ya mau sholat dia. Duit. Anak kecil tuh baru permen, Fran. Enak zaman sekarang iya tuh duit. Iya sih, zaman sekarang sih agak susah sih. Lu 2.000 nggak terima, 20.000 terima. Repot juga kalau 20.000 sekali sholat ya. Iya. Sehari 100.000. Menang banyak. Tabungan naik haji. Ya. Awalnya begitu dulu, tapi nanti ketika dia sudah tercipta satu kebiasaan, kita perbaiki pelan-pelan dengan nikmat-nikmat beribadah, akan menjadi dorongan ibadah buat dia kan. Nah, buat orang-orang yang punya motivasi sebagai beriman secara pedagang juga silahkan aja dulu Mas. Pelan-pelan, mungkin dia tahapnya baru sampai situ, sambil kita kasih masukan tentang keilmuan hal-hal ibadah. Insya Allah nanti akan naik tarafnya dia. Tadi jangan disalahin ya? Jangan disalahin. Ya. Memang ada kan? Ada. Terus ada kok kemarin ya, dalam surat apa kemarin yang kita bahas tentang sabar ya. Di antara orang-orang yang sabar menghadapi permasalahan, maka akan Allah kasih sama dia adalah penyelesaian yang baik setelahnya. Artinya masalahnya selesai, kemudian Allah kasih kebaikan setelahnya. Itu kan juga apa namanya? Hal-hal yang dijanjikan yang sifatnya saya melakukan apa dapat apa gitu kan. Ya, nggak salah Mas ya. Yang pasti Allah pun juga menjanjikan hal yang seperti itu. Dan janji siapa yang harus kita tagih kecuali janji Allah. Dan janji siapa yang paling pasti kecuali janji Allah. Ya. Terus mau nanya kan sekarang tuh hampir mirip dengan yang dipertanyakan Mas Nya tadi tuh. Kalau misalnya aneh ulang tahun atau pengen melakukan sesuatu, ada istilahnya apa tuh? Hajatan. Bukan, kayak kalau gue ngelakuin ini, gue nazar gitu kan. Itu penyanyi. Bukan, itu beda lagi. Udah tolong jangan tolong lah. Ini yang mancing lu biar itu dia, jangan, ini dakwah. Itu kan Juli. Jangan, tolong. Terus terus. maksudnya kayak kita ke pesantren gitu kan. Kita ngasih makan mereka, berharap didoakan sama mereka. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Atau lebih baik kita memberikan secara gratis, maksudnya dalam arti kata dengan cuma-cuma tanpa imbelan minta doain segala macam, atau gimana? Apa diperbolehkan atau gimana atau makruh atau gimana? Ya, jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Karena kan dianjurkan juga kan kepada kita. Ya, misalnya gini, ente datang ke satu majelis, di mana di majelis itu dijanjikan oleh Allah, ya, adalah seluruh makhluk yang terbang di angkasa, yang melata di daratan, bahkan yang berenang di dasar lautan, semua mendoakan kita untuk diampunkan maaf. Ya, ketika kita duduk di majelis berharap itu boleh nggak? Boleh, karena itu janjinya Allah bahwa kita sadar sebagai orang yang punya dosa. Ya. Kemudian caranya istighfar bagaimana? Kalau kita kemampuan kita istighfar mungkin satu hari, taruhlah maksimal bisa 1000 kali barangkali kalau yang kuat gitu ya. Tapi kalau kita duduk 1 detik atau 1 menit saja dalam satu majelis taklim, yang mendoakan itu adalah miliaran
makhluk hidupnya Allah, Iya. itu jauh lebih untung nggak? Untung. Jauh lebih untung. Dan doanya jauh lebih didengar nggak? Iya, ya. Karena kalau kita belum tentu nih didengar sama Allah nih. Tapi kalau mereka mungkin lebih didengar oleh Allah gitu ya. Bahkan malaikat-malaikat pun mendoakan kita. Ya, malaikat loh ya yang doain. Kalau kita kadang-kadang terhalang nih doa kita nih. Ada hijabnya. Ada hijabnya. Tapi kalau malaikat kan langsung. Ya. Nah itu keuntungan-keuntungan seperti itu diperbolehkan Mas Japran ya. Termasuk doanya anak-anak yatim, kemudian doa orang tua itu kan jadi shortcut ya. Ya, jadi shortcut apa? Jalan pintas. Ya. Keren juga ya, jalan pintas. Iya kan katanya suara kita kehalang hijab ya kan? Ya kan cari jalan lain dong. Betul ya, itu adalah ikhtiar kita, usaha kita. Jalan tikus tadi. Ya. Kalau bahasa Jafran jalan nikung. Iya. Enggak, kalau dia masalahnya ketikung terus. Ayolah, Ayo dong, keluar dong. Ayo dong. Baik ya. Ya gitu Bang Japrannya. Jadi diperbolehkan. Oke. Ya itu strategi kita ya untuk beramal dalam mencapai ridhonya Allah. Ya, silahkan aja. Ada lagi? Kita barangkali kalau enggak saya yang nanya nih. Saya mau jawab. Saya kayak mau nanya gitu. Mau duluan nih. Mau nanya apa? Enggak cerita. Takut ditanya balik. Baik ya. Terus sering kali orang tuh ribut-ribut tentang masalah niat ya. Kemudian menilai niat kita tuh kayak gimana. Orang sok tahu sama niat kita. Ya. Kadang-kadang malah hater itu lebih mengetahui kita loh daripada dia loh, daripada kita sendiri loh. Wah, lo niatnya begini ya. Gue nggak kepikiran loh dia kayak gitu. dia kepikiran kayak gitu. Hebat, dia lebih tahu hati saya gitu ya. Netizen maha benar. Ya. Kayak gitu ya. Nah, ini menyikapi hal seperti itu adalah kembali tadi ya. Istighfar, alhamdulillah. Iya. Jadi luruskan lagi niat. Ya, jangan sampai nanti kita kebawa sampai keceplosan ngomong apalagi iya emang begitu gitu ya. Udah hilang lah. Nah, kadang beres itu tuh agak susah ngerem itu. Bagian itu bagian yang paling enak kan? Iya. Kadang-kadang netizen kan, "Wih, alim lu." Iya dong. 2020 masih aja nggak alim. Nah, kadang-kadang pancingan itu tuh yang Iya. Sebenarnya sih niat kita tuh mancing biar mereka ngikutin gitu. Baik, Tapi mungkin salah juga Kita sih kepancing tidak ngomong alhamdulillah itu. Ya. Kan itu kemarin sudah dikupas ya dalam bab sabar. Orang yang sabar balasannya bagaimana? Al-Baqarah 155. Orang yang sabar nanti akan dibalas dengan disukai oleh Allah. Ya, kita pengen disukai orang apa disukai Allah? Allah. Kalau Allah sudah suka sama kita, insya Allah orang-orang juga akan suka sama kita. Tapi disukai sama manusia berbanding lurus dibenci sama manusia juga. Ya. Sekarang kenikmatan disukai sama Allah tuh kayak gimana? Kita harus lihat. Iya sih. Ya, terus kemudian dibenci sama manusia itu seperti apa? Kita harus lihat juga nih, ketika Allah suka sama kita, kenikmatan nggak yang kita dapatkan? Nikmat. Ketika orang benci sama kita karena kita benar, nikmat nggak juga buat kita? Gimana? Ketika orang benci sama kita, ya, nikmat nggak buat kita? Gedek sih sebenarnya. Ya, inilah tadi ya. Kemarin nih kita bahas bab sabar. Ya, sebetulnya ketika ada orang benci sama kita karena kebaikan kita, itulah kenikmatan juga. Nilai tambah pahala buat kita. Yang tadinya kita cuman sholat ke masjid, dihitung pahala dari rumah dengan pahala wudhu, kemudian setiap langkahnya dihitung, kemudian di dalam masjid dihitung 27 derajat lebih tinggi daripada sholat di rumah. Pulang ke rumah ada orang benci dengan kelakuan kita, pahala tambahan tuh buat kita. Ya. Transfer tadi Ustaz. Transfer tadi. Jadi ini Kalau aneh masuk ke podcast ini ya, banyak dong pahala aneh tadi. amin. Pasti banyak netizen. Amin. Banyak Cuman netizen kan masalahnya kan niat lu kan gimana? Iya. Jangan lupa istighfar. Niat lu bagaimana? Netizennya banyak tertuju pada gua. Emang itu sih lu sebenarnya buat ini doang, bumper doang. Iya sih, tapi kan pahala ya udahlah ya. Udahlah. Makin banyak ntar netizen deh gua. Intinya harus bersabar, Pak, nama niatnya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ustaz boleh nanggapin nggak Ustaz? Monggo, Mas Mardi. Kalau nggak boleh saya pulang nih. Enggak. Tapi ini masih Mas kaitannya Mardi, niat. Air putihnya enak Mas Mardi. Ya, Terima kasih Mas Mardi. alhamdulillah.
Nambah maksudnya. Ya, bukan. Belum ada mereknya. Belum ada mereknya. Silakan kalau Silakan, Mas Fadri. mau untuk endorse, silakan. Belum ada endorse sama masih sekali. putih akhirnya. Silakan Mas Fadri. Jadi ini berkaitan dengan niat Ustaz gitu. Apa ini global semuanya gitu. Apa pendapat saya sendiri, pendapat saya pribadi. Everything has two side kan. Maksudnya segala sesuatu punya dua sisi. Bahasanya gitu. susah dia nih. Iya, maksudnya segalanya punya dua sisi gitu. Saya pernah berpikir gitu. Apa ya Allah menciptakan sesuatu semuanya di muka bumi ini baik, tujuannya baik. Tergantung niat kembali lagi ke niat kita. Kalau gelas ini sebenarnya baik kalau buat minum gitu, buat ditempatin air. Tapi gelas ini kan bisa jadi nggak baik Ustaz kalau saya buat ngelempar Ustadz misalnya, maaf nggak mungkin. Durhaka saya. Iya kan, curhatan dalam hati nih. Iya. Pengenannya kayak gitu. Isi jangan oli bajai bang. Oh iya. Ya bisa jadi nggak ngelempar lah, kasar banget kalau ngelempar. Ganti isi lah ya. Iya, ganti isi ya. Ayo goceng pertama. Udahlah Ustaz, udah move on nih Ustaz. Terus segala benda, perbuatan atau material lainnya kalau niatnya kita baik, benda itu jadi baik gitu. Ini kan pendapat pribadi gitu. Ya kalau kita tujuan atau niatnya buruk ya benda itu buruk sendiri. Kayak dulu temen bilang apa ngelempar batu kan. Apa nih nggak guna kan gitu. Saya kepikirannya di situ apa? Saya bilang itu berguna kalau dijadiin pondasi rumah atau apa gitu. Kalau buat ngelempar pakai buat nan. Oh iya, bisa dikantongin. Mitos zaman dulu. Kantongin. Pakai pas upacara. Nggak apa-apa, biarin aja dia ngedit. PR lu. Tapi kan ini cuma selingan Pak. Itu bahasanya tuh masih enak. Agak juga kali. BAB ya. Udah jangan undang. Produk Islami sama produk milenial beda. Nggak apa-apa udah. Paham. Yang penting isinya ya. Iya. Isinya sama-sama. Apa nih? Iya, jadi ya mudah-mudahan teman-teman nanti ngelihatnya ya siapa tahu bermanfaat gitu buat teman-teman. Kalau sesuatu itu Allah tuh nyiptain itu baik selama tujuan kita buat menggunakan material atau melakukan sesuatu itu baik gitu. Ya mudah-mudahan niatnya dihitung baik juga strategi. Amin insyaallah. Tetaplah berpikir positif walaupun tidak berguna ya. Salah. Itu salah. Lu enggak liatin dagelan Enggak, lu PR lu ya, itu lu PR lu. Karena bagian lu kayaknya paling banyak berarti. Iya sih. Ya. Baik ya. Ada lagi? Cukup? Cukup lah ya. Cukup ya. Closing Saya statement lihat kan? awalannya gini cukup ya. Cukup. Ya, baik ya. Baik, pindah kamera dulu Sobat Beriman. Kameramen 1, kamera 2. Kan harusnya lu. Udah? Ya kan gue megang editor, Oh, iya. gue megang sound. Baik Sobat Beriman, pendengar Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan untuk bab niat ya. Banyak pertanyaan dari para pemuda, teman-teman kita yang luar biasa. Dan bagi sohib-sohib beriman yang masih ingin bertanya atau komentar, kami sangat menunggu komentar dari sohib-sohib. Baik itu komentar positif yang membangun ataupun komentar negatif yang juga membangun. Kami menunggu komentar kalian di bawah di link bawah ini gitu ya. Di deskripsi juga bisa. Nih, jadi kalau misalnya ada yang pengen curhat nih, Lu gitu kan. kamera lu belum on cam. Maaf. Maaf baru jadi artis gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen curhat nih, tapi nama kalian tidak ingin disebutkan atau terlihat di kolom komentar, kita nanti kasih link emailnya gitu. Jadi biar lebih enak tuh. Private Lebih gitu. lebih panjang. Kolom deskripsi. Ya deskripsi maksudnya begitu. Ya udah lanjut lagi. Baik. Ya baik, jika ada yang ingin memberikan masukan untuk materi yang kita sampaikan juga kami sangat berterima kasih ya.
Dan kami juga merasa bahwa kita masih banyak kurangnya ya. Masih. Insya Allah. masih. Tapi niat kita adalah yuk kita dakwah bersama melalui media apapun juga. Insya Allah kita cukupkan sekian. Kita mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Atas nama pribadi saya, Iwan Mutiara, Mas Mardi, Mas Dimas, Mas Jafran, dan Bang Dani. Ya, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.